Halo guys, sekarang kita udah di Kali Abang ya. Dan ini aku mau perjalanan ke tempatnya Bapak Surur untuk melakukan wawancara. Ikutin perjalananku yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak. Siang. Perkenalkan, saya Nuni Kirania Isun Effendi dari kelas 11 TKCC SMK Negeri 1 Gombong hendak meminta tolong kesediaan Mbak untuk bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas proyek dari Mapel PKKWU dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tentang bidang usaha Mbak. Apakah Mbak bersedia dan mempunyai waktu? Ya, bersedia, silahkan. Baik, langsung saja menuju ke pertanyaan yang pertama ya Mbak. Mohon maaf sebelumnya Mbak, bolehkah Mbak perkenalkan diri Mbak terlebih dahulu? Ya, perkenalkan, nama saya Zara Lintang Siniatami. Saya beralamat di Desa Panjatan, RT 1 RW 2, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Mbak ini sekarang sedang menjalani usaha di bidang apa ya Mbak? Ya, saya di sini kebetulan anak dari pemilik usaha di bidang perkebunan, khususnya perkebunan jenitri gitu. Oke, sejak kapan Mbak memulai usaha ini Mbak? Kalau memulai usaha tepatnya sekitar tahun 2010. Apakah ada nama brand atau toko dalam usaha ini Mbak? Kalau untuk brand atau toko itu nggak ada sih, karena kita lebih fokusnya itu jual bijinya ke nanti distributor gitu loh. Jadi nanti bayarnya itu dia jual lagi gitu di negara ini. Untuk tempat produksi jenitri ini tuh ada di mana ya Mbak? Untuk tempat produksi itu perkebunan jenitri di Dusun Japlang, RT 1 RW 5, Desa Penusupan, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Oh gitu. Dari sekian banyaknya tempat, kenapa Mbak itu memilih tempat tersebut untuk dijadikan tempat produksi Mbak? Karena tempat tersebut itu kayak paling cocok buat ditanami jenitri gitu. Terus juga tempatnya strategis, luas buat nanam jenitri yang emang butuh lahan luas. Siapa yang membantu Mbak itu dalam mengelola usaha ini Mbak? Kan tadi saya anak dari pemilik usaha ini, nah itu dari bapak saya gitu, saya yang membantu, terus juga ada beberapa petani lain yang bantu di kebun. Apakah bapak Mbak ini memiliki karyawan Mbak? Kalau boleh tahu ada berapa sih karyawannya? Kalau karyawan itu cukup kondisional ya, karena jenitri itu kan nggak terus-terusan buat dirawat gitu. Ya, jadi kayak kita nanti nyuruh petani kalau misal ada kebetulan ada pemupukan gitu, terus buat siram gitu. Kalau metik kita itu nanti nyuruh petani juga gitu. Berarti tidak tetap ya Mbak karyawannya? Iya. Apakah saya boleh melihat proses pengerjaan jenitri ini ya Mbak? Boleh, tapi kalau untuk sekarang itu lagi masa pemupukan, jadi mungkin nanti di bulan November kita ada pemetikan gitu, terus nanti diolah lah sampai jadi gitu, sampai dijual. Oh begitu. Nah, untuk bibit jenitri ini tuh mendapatkannya tuh di mana ya Mbak? Kalau untuk bibitnya itu beragam sih, biasanya ngambil dari Jawa Barat, kalau nggak Jawa Timur. Apakah jenitri ini memiliki jenis yang berbeda-beda Mbak? Kalau untuk jenis banyak sih, jenitri cukup banyak jenisnya. Dibedakan dari motif-motif itu kan ada. Nah, oke guys, ini aku sudah memunculkan beberapa jenis-jenis jenitri berdasarkan dari motifnya. Nah, Bapak Mbak ini biasanya menjual jenitri yang jenis bagaimana Mbak? Dilihat dulu sih dari bayarnya gitu. Biasanya kalau Cina itu mintanya motifan gitu. Kalau yang India Nepal biasanya standar. Jenitri ini tuh biasanya difungsikan untuk apa sih Mbak? Kalau
Jenitri itu kita kan istilahnya negara-negara yang apa ya, buat ekspor gitu. Jenitri itu kan yang paling banyak itu 3, Cina, India sama Nepal. Kalau Cina itu nanti buat fashion gitu. Nah kalau misal lebih banyak mereka ke fashion gitu. Kalau misal India, Nepal karena mereka masih kental sama agama Hindu gitu, banyak penganut agama Hindu, jadi biasanya difungsikan untuk religi gitu, untuk ibadah. Oh begitu ya. Nah biasanya bapak mbak ini menjual barang-barang ini Jenitri itu di mana saja sih mbak? Biasanya di luar kota ada beberapa gitu, pembeli dari luar kota, terutama Bali gitu guys, di sana kan juga banyak. Terus yang tadi kita bilang di Cina, India gitu, di luar negeri. Berarti sistemnya tuh pakai sistem paket dong ya mbak, karena kan ke luar kota sampai ke luar negeri juga gitu Oh ya. iya, betul. Bagaimana sih mbak cara bapak mbak ini memasarkan produk ini? Kalau memasarkan dulu sebelum boomingnya marketplace gitu, dari buyer itu yang dari luar negeri itu biasanya pada kesini gitu, pada ke tempatnya langsung. Nah kalau sekarang karena udah banyak marketplace gitu, kita kan apa ya, perkembangan teknologi kan cepat gitu ya mbak, kita pakai sistem daring online gitu. Ya, terus juga karena emang ada beberapa customer, ada beberapa buyer yang emang udah kenal gitu, jadi kita komunikasi juga lewat daring. Oke, kapan nih mbak bapak anda tuh mencapai omset tertinggi dalam usaha ini? Kalau omset tertinggi itu sekitar 2014, akhir 2014 ke 2015. Itu di situ karena buyer dari Cina baru datang gitu lah, istilahnya lagi boomingnya di situ, dan mereka itu rata-rata belum tahu harga pasaran gitu, makanya kita minta berapa sama mereka disetujui. Misal yang tadinya harga 2000 gitu, kita minta 100.000, mereka mau. Wah, besar sekali ya mbak ternyata ya. Iya. Apakah bapak anda pernah mengalami penurunan omset? Pernah di tahun 2016 sekitaran itu, karena buyer juga banyak yang udah pada tahu gitu, terutama yang dari Cina itu yang tadinya booming FOMO gitu, mereka udah pada tahu yang kualitasnya lah segala macam, harga-harganya, mereka tuh minta penurunan harga gitu. Ya, jadi yang tadinya emang harga Jenitri naik di sini kita beli kan, kita kan juga ada beli gitu, karena kadang nggak mencukupi dari perkebunan kita itu, kita beli udah tinggi itu, mereka mintanya rendah, udah terpaksa jual rugi. Oh gitu. Nah penurunan omset ini kan juga termasuk kendala dalam usaha ini kan ya mbak. Lalu bagaimana cara bapak ini mengatasi hal tersebut? Kita jadi lebih fokus ke perkebunan ini, karena dulu kan tahun-tahun itu kan kita jadi nggak apa ya, istilahnya kita nggak fokus ke pertaniannya gitu, perkebunannya kita fokus ya wis tuku gitu kan. Berarti kayak lebih ke memperluas perkebunan ya mbak ya. Iya. Pertanyaan yang terakhir nih mbak, mengapa bapak mbak ini tetap memilih usaha di bidang ini? Karena mungkin emang dari dulu udah di Jenitri sih mbak gitu, istilahnya jatuh bangunnya di Jenitri gitu. Terus juga yang tadi kita sebutkan, Jenitri itu punya pengaruh buat mendongkrak ekonomi lah, istilah gitu. Baik mbak, terima kasih mbak telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk tugas PKKWU saya. Saya mohon maaf jika telah mengganggu waktu mbak, dan juga saat tadi wawancara saya ada beberapa tutur kata yang kurang berkenan di hati mbak. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih mbak, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi itulah wawancara kita dengan anak dari Bapak Surur. Thanks for watching, see you in the next video, and bye-bye.